Halo pemirsa, senang sekali saya dapat menemani waktu Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, pengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rinda Audina, inilah catatan redaksi selengkapnya. Pemirsa, penyaluran atau penjualan beras SPHP bagi masyarakat Tanjung Barat di stop sementara dikarenakan Bulog Tanjung Barat diberi tugas oleh negara menyerap beras petani yang ada di Tanjung Barat sehingga pihak Bulog gencar membeli gabah dari para petani. Beras SPHP menjadi incaran masyarakat menengah bawah. Namun sayangnya saat ini produk beras SPHP dari Bulog di stop sementara. Sebab sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo bahwa pihak Bulog ditugaskan untuk gencar membeli gabah di tingkat petani. Tak hayal sejak ada kebijakan tersebut, maka beras SPHP sulit ditemui di pasaran. Jikapun ada, terdapat stok kelapa oleh pedagang di pasar. Terkait hal ini dibenarkan langsung oleh manajer SCP Perumbulog Cabang Kuala Tungkal Yusuf. Sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo, pihak Bulog Cabang Kuala Tungkal telah mendatangi para petani yang panen padi guna membeli gabah milik mereka. Saat ini harga jual beli gabah di tingkat petani padi sebesar Rp6.500 per kilo. Selain itu, setidaknya pihak Bulog telah menyerap gabah petani di Kecamatan Batang Asam sebanyak 100 ton. Dengan demikian, stok beras di Bulog terus bertambah, terkhusus guna memenuhi kebutuhan masyarakat di dua kabupaten, yakni Tanjung Barat dan Tanjung Tim. Kalau beras SPHP itu untuk sementara ditunda, di stop sementara karena petugasan untuk Bulog saat ini fokus untuk menyerap gabah petani. Mungkin untuk di Tanjung Barat sendiri kita sudah berapa banyak kita untuk diserap? Kita sudah ada action pembelian gabah di kecamatan di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam sudah ada 100 ton lebih gabah kita serap. Kalau untuk harga gabah sendiri berapa bang kalau versi kita? Di KP 6.500 per kilogram. Itu harga cukup tinggi ya? Sudah mulai naik atau kayak mana? Itu sudah naik, sudah keputusan dari Pak Presiden. Untuk tahun ini harga GKP 6.500. Berarti selain di desa yang Sri Agung itu mungkin ada kecamatan lain juga kita serap juga bang ya? Kalau sudah musim panen kita tetap serap. Untuk saat ini yang panen baru di Kecamatan Batang Asam. Target kita sendiri berapa bang? Pakai target tak per tahun? Apa kayak mana kalau serap? Kalau target tidak ada. Tidak ada ya? Ketika ada beras apa dari gabah petani kita beli langsung ya? Insya Allah tidak salah. Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, di Tanjung Barat terdapat luas bantaran sawah, serta sumber lumbung padi yang ada di beberapa kecamatan yang ada di Tanjung Barat. Tak hayal jika terdapat musim panen, maka pihak Bulog akan gencar membeli gabah dari petani. Dengan demikian, setidaknya dapat membantu taraf ekonomi para petani, karena penyerapan gabah petani lokal menjadi target utama pihak Bulog Cabang Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan. Harga daging sapi di Kabupaten Kerinci terpantau stabil hingga 3 hari di bulan Ramadan kali ini. Berselang 3 hari Ramadan, harga daging sapi di Kabupaten Kerinci terpantau stabil. Seperti di Pasar Senen Siulak, harga daging sapi masih berkisar di antara Rp150.000 per kilogram. Danang, salah seorang pedagang daging sapi di Desa Pasar Senen menyampaikan, harga daging sapi masih Rp150.000 per kilogram, sama seperti hari biasanya. Ia memulai menjual daging sapi miliknya dari pagi hingga siang hari, di mana untuk saat ini dikatakannya bahwa kebutuhan daging sapi selama Ramadan cukup meningkat. Harganya berapa nih Pak? Per kilo? Stoknya berapa nih Pak? Buka dari jam berapa pagi ini Pak? Dengan Bapak siapa? Rangga Putra, JEK TV melaporkan. Wali Kota Jambi Maulana menghadiri gerakan pakan murah. Kegiatan ini merupakan upaya stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok di bulan Ramadan. Wali Kota Jambi Maulana menghadiri gerakan pangan murah di Kota Jambi. Kegiatan pangan murah Kota Jambi ini dipusatkan di kawasan Tugu Kerisik Genjai Selasa pagi 4 Maret 2025. Pangan murah serentak itu merupakan upaya pemerintah dalam stabilisasi pasokan dan harga bahan pokok di bulan Ramadan tahun 2025.
Wali Kota Jambi Maulana mengatakan dengan adanya gerakan pangan murah dapat memudahkan dan membantu masyarakat karena seluruh harga bahan pokok dijual di bawah harga pasar. Salah satunya beras yang dijual hanya Rp60.000 per 5 kg. Kemudian harga cabai merah, bawang merah, dan beras juga dijual dengan harga yang murah. Diharapkan ini dapat menekan inflasi di Kota Jambi pada bulan Maret. Hari ini adalah implementasi kita bersama untuk menjamin ketersediaan pangan dan harga pangan yang terjangkau, yaitu gerakan pangan murah. Hari ini launchingnya yang perdana, dan ini sebuah gerakan maknanya adalah mengajak semua komponen, baik itu TNI, Polri, instansi vertikal semuanya untuk bisa melakukan pangan murah ini, membantu subsidi saudara-saudara kita, terutama di bulan suci Ramadan sampai dengan Idul Fitri. Itu kebutuhannya meningkat di semua rumah tangga. Oleh karena itu kita bantu hari ini ada total keseluruhan 4.000 paket, tapi di peresmian ini 500 paket beras, sembako, dan LPG 1.000 tabung. Ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menstabilkan harga, jangan ada kenaikan karena kita tambah suplainya. Demand-nya meningkat, suplainya ditambah, tidak akan terjadi masalah. Tapi yang jadi masalah kalau demand-nya meningkat, suplainya terhambat, maka akan terjadi kenaikan. Dan tadi juga kami sampaikan pesan dari pemerintah pusat mengenai swasembada pangan. Nah, di kota ini memang sebagian besar kebutuhan pangannya didatangkan dari daerah lain karena sentra-sentra pertanian kita yang masih belum banyak. Maka ada satu gerakan untuk memanfaatkan lahan tidur. Bagi kita yang memiliki lahan tidur belum termanfaatkan, kita bisa bekerja sama dengan kelompok tani atau kelompok wanita tani untuk menggarap lahan. Satu contoh best practice yang bagus adalah Kodim. Sudah mendapatkan penghargaan dari Pangdam 2 Sriwijaya berkaitan dengan urban farming. Jadi lahan-lahan di sekitar Kodim yang anggur itu ditanami, panen, dan itu bagus sekali. Maka itu bisa menjadi percontohan. Nanti insya Allah saya dan Pak Wawako, lahan-lahan kami yang belum tergunakan bisa digunakan oleh kelompok tani. Terutama di Posos itu tanahnya subur sekali. Maka dalam waktu dekat sekaligus buka puasa bersama di sana, peresmian pendopo untuk di launching juga gerakan menanam atau memanfaatkan lahan tidur. Ya. Bukan hibah lahan, tadi itu dikoreksi Pak Ketua. Pinjam pakai untuk digunakan. Karena kalau hibah tidak ada yang mau lah, habis lahannya. Terima kasih Pak Ketua, terima kasih Pak Wakil Wali Kota yang sudah mendampingi dan seluruh OPD. Saya kira ini langkah yang sangat positif. Pak, antisipasi kenaikan harga cabai menjelang Lebaran nanti seperti apa? Ya, saya memantau dalam satu hari 2 kali harga yang dilaporkan oleh tim pengendali inflasi daerah. Kita selalu mengecek stok, supply, dan kebutuhan. Kalau terus merangkak, akan diambil langkah kerjasama antar daerah untuk mendatangkan cabai dari daerah lain yang surplus dengan disubsidi transportasinya. Tapi itu ada batasan harga yang memang sudah melonjak tinggi, maka itu kita harus lakukan. Tapi kalau sekarang cukup memantau stok-stok para distributor, para agen untuk mengeluarkan stoknya, tidak ada penimbunan dan sebagainya, karena cabai memang nggak bisa ditimbun. Cabai itu gampang busuk. Jadi kita mengecek di pasar induk dan pasar-pasar lain. Maulana juga berharap gerakan pangan murah ini dapat dilakukan secara berkala di Kota Jambi, sehingga jumlah pasokan dan harga bahan pokok bisa tetap stabil. Heru Syaputra, JEK TV melaporkan. Kita ke informasi terakhir pemirsa, warga serbu Pasar Pura di kawasan Tugu Kerisi Kinjai, Kota Jambi. Mereka rela berdesak-desakan dan antrean panjang untuk mendapatkan beras SPHP dengan harga murah. Warga Kota Jambi serbu pasar murah yang digelar pemerintah di kawasan Tugu Kerisi Kinjai, Kota Jambi, Selasa pagi 4 Maret 2025. Mereka rela antrian panjang dan berdesak-desakan untuk mendapatkan beras murah dari Bulog merek SPHP. Salah satu warga Kota Jambi, Peti, mengatakan dirinya rela antrian panjang karena beras yang dijual lebih murah dibandingkan harga di pasar. Di pasar murah, beras SPHP 1 karung 5 kg hanya dijual Rp60.000, sementara di pasar beras tersebut dijual dengan harga Rp63.000.
Mereka berharap pemerintah terus melakukan gerakan pasar murah ini di bulan Ramadan. Pasalnya saat ini kebutuhan masyarakat yang cukup banyak dan sejumlah bahan pokok yang mulai melonjak naik. Apa beli? Beras. Beras. Beras 4 ya. Berapa banyak beras yang Hah? 4. Beras 4. Minyak tadi, minyak 6. Nyana 6 bungkus. berapa tadi ya? Beras tadi 60. 60. Iya. Minyak tadi pasar ya, Bu? Iya, lebih murah lah di pasar ya. Minyak berapa gitu? Minyak 15,5. Dapat 15,5 yang Iya. 1 liter, Bu ya? 1 liter ya. PHP satu. Ini Keluar juga tak beli, Bu? Hah? Keluar tak beli? Tidak tahu. Bawa susah juga. Banyak bawaan. ini untuk persiapan apa? Ya, untuk buka puasa Ramadan ya, kita, Bu, ya. Lebaran ya. Gimana Bu adanya pasar murah ini kita? Hah? Adanya pasar murah ini gimana, terbantu? Enak Bu? membantu lah ya, lebih murah kan dari saran. Ini murah. Di apa minimal kan 27, sini cuma 2.000 kan, 700. DC juga lumayan. Sama siapa Ibu? Sama anak tuh lagi beli tingginya aku. Ibu namanya siapa? Rosita. Bu Rosita. Tinggal di mana, Bu? Kami di Palmerah, di Bandara Udung. Palmerah jauh Bu ya? Itu namanya. Biar lancar yang murah. Rela jauh-jauhan Bu, Jauh berarti dari di sini. ya. Selain beras, gerakan pasar murah ini juga menjual sejumlah kebutuhan bahan pokok lainnya, di antaranya bawang merah, telur, sayur, dan lain sebagainya. Herusha Putra, JEK TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Mewakili kerabat kru yang bertugas, saya undur diri dan sampai berjumpa lagi.